Oke, kembali lagi bersama saya Geraldi. Jadi di video kali ini saya akan membagikan ke teman-teman semua bagaimana cara membuat sebuah kerangka karya tulis dengan menggunakan navigasi di Microsoft Word. Langsung saja kita ke Microsoft Word-nya. Kita buat file baru, new, blank document. Oke, jadi di sini sebelumnya saya sudah mempersiapkan kerangka yang akan kita kerjakan. Kerangkanya bebas, langsung kita copy aja. Lalu kita paste ke blank dokumen ini. Oke. Jadi hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah memisahkan kata pengantar dari daftar isi ini ke halaman yang berbeda. Caranya, arahkan pointer ke daftar isi, lalu tekan Ctrl Enter. Maka akan terpisah. Lalu kita akan mengubah format dari tulisan kata pengantar ini. Kita blok dulu, lalu tekan heading 1, kita modify. Di sini saya akan menggunakan font Arial ukuran 12, kita bold, warna hitam. Oke. Lalu kemudian kita pindahkan bab satunya ke bawah, sama juga Ctrl Enter. Lalu kita ubah format dari daftar isi ini, tekan heading 1. Begitu juga dengan yang bab 2, kita pindahkan, Ctrl Enter. Kita ubah bab satunya, heading 1. Lalu juga bab 3. Kita ubah bab 2-nya. Kemudian bab 4, Ctrl Enter. Ubah juga heading 1. Dan terakhir daftar pustaka. Heading 1 dan juga heading 1. Nah, untuk melihat navigasinya, kita bisa menekan view, lalu navigation pane atau panel navigasi. Bisa terlihat ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, teori, analisis, penutup, dan juga daftar pustaka. Kemudian kita akan mengedit selanjutnya, yaitu poin yang di bawahnya. Kita lihat dulu heading 2, modify, Arial 12, bold, warna hitam. Pilihkan saja. Ini juga heading 2. Ini juga heading 2. Dan ini
definisi email, undang-undang, kesimpulan, dan juga pendapat. Oke, heading 2 selesai. Kemudian lanjut ke poin di bawah heading 2. Kita akan membuatnya ke heading 3. Kita modify juga. Hampir sama, Arial 12, tidak usah di bold. Hitam. Oke. Ini juga persangkaan juga, pengakuan juga sumpah. Oke, sudah semua. Nah, bisa kita lihat di panel navigasinya sudah tertata dengan cukup rapi. Jadi fungsi dari panel navigasi ini adalah agar memudahkan kita untuk ke halaman-halaman yang ingin kita tuju tanpa harus mengscrollnya dengan susah. Cukup dengan menekannya saja. Bab 2, bab 1, bab 3, penutup, dan juga daftar pustaka. Kemudian kita ke daftar isi. Jadi panel navigasi ini juga memudahkan kita nantinya dalam membuat sebuah daftar isi. Contohnya, kita kasih jarak dulu. Jika kita ingin membuat sebuah daftar isi, kita ke references, lalu table of contents, custom table of contents. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah tabel custom yang sudah tersedia. Jadi panel navigasi ini dapat memudahkan kita dalam mencari halaman-halaman yang kita tuju dan juga dalam membuat sebuah daftar isi. Kemudian daftar isi ini dapat kita sesuaikan dengan yang halaman-halaman yang sebetulnya. Jadi itulah fungsi dari navigasi. Demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai kerangka karya tulis yang menggunakan heading, navigasi, dan juga title yang ada pada Microsoft Word. Di sini ada kerangka dari karya tulis yang sudah saya susun. Dan untuk tata cara penyusunannya akan dijelaskan oleh teman saya Geraldine. Yang pertama akan saya jelaskan adalah heading. Ini adalah heading. Heading berfungsi untuk mempermudah kita dalam menulis sebuah buku, makalah, laporan, ataupun artikel. Jika kita menggunakan heading, dokumen yang akan kita buat akan jauh terlihat lebih rapi, lebih baik, dan tentunya lebih menarik. Biasanya, heading 1 digunakan sebagai penulisan bab, seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk heading 2 itu digunakan untuk subbab seperti ini. Dan heading 3 subbab seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai navigasi. Seperti ini. Navigasi berfungsi sebagai arahan atau petunjuk untuk memudahkan dalam mencari suatu bagian dari satu lembar kerja pada Microsoft Word. Heading ini
fungsinya sedikit sama dengan find yang ada di sini. Hanya saja navigasi itu lebih sistematis. Seperti ini, bisa mencari dengan mudah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai title. Title adalah bagian dari jendela program yang menampilkan nama dokumen aktif dan nama program. Ini ada nama dokumennya dan nama programnya adalah Microsoft Word. Jika lembar kerja yang dibuka belum pernah disimpan dan diberi nama, maka lembar kerja tersebut jika ditutup secara default, maka otomatis akan tersimpan dengan nama kata awal dari dokumen tersebut. Seperti ini kata pengantar, dan jika kita tutup maka akan namanya sebagai kata pengantar. Ini save. Lihat, dia akan memiliki nama kata pengantar. Save. Dan jika kita ingin membukanya, ini dia. Dan jika kita ingin mengganti namanya, ini rename, kita bisa menggantinya. Seperti ini. Dan jika kita membukanya, title-nya akan, nama dari dokumennya akan berubah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.